Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Oke. Di sini kita akan coba untuk mengungkap dengan siapakah kamu itu berjodoh. Jadi buat kamu yang masih merasa single atau mau nikah lagi, kita akan lihat siapakah jodoh kamu selanjutnya. Oke, kita akan buka ya. Orangnya ini banyak sosialisasi, aku lihat ya. Orangnya banyak sosialisasi, kemudian aku melihatnya dia itu orangnya agresif, mungkin lebih banyak bertindak. Ada elemen Aquarius, ada planet Mars, Aquarius, dan houses ketiga, dari mana orangnya itu sangat suka sekali namanya kumpul-kumpul, ngobrol, sosialita. Intinya begitu ya. Terus dia adalah orang yang kalau punya keinginan atau dia suka sesuatu, dia akan kejar sampai dapat. Dia adalah orang yang menarik lawan jenis, jadi berkarisma. Lalu dia pintar. Pendidikannya mungkin tidak apa ya. Kalau nggak pintar, cerdas lah. Kalau misalnya masalah pendidikan tuh relatif, tapi orangnya cerdas. Dia itu bisa jadi orangnya sangat kompetitif. Orang sangat kompetitif, tapi bukan berarti kesempurnaan, enggak. Cuman kayaknya dia tuh punya akses yang banyak karena teman-temannya juga pasti banyak gitu ya. Sekarang kita buka. Ini kita simpen dulu. Kita buka sekarang. Communication is a key, tuh kan? Ada New Moon in Gemini, ada Libra, kemudian ada Moon, ada Sagittarius, New Moon, Scorpio. Ini selalu ada ya Scorpio, kenapa ya di mana-mana. Sagittarius, dan ada disseminating moon. Oke. Aku melihatnya gini. Orangnya ciri-cirinya adalah dia punya gairah yang besar, hasrat yang besar, dia punya fantasi-fantasi nakal. Kemudian dia orangnya itu semacam dia tahu men-treat kamu itu baik bagaimana. Dia tahu cara melayani kamu. Dalam hal misalnya bicara, dia lebih dewasa. Kemudian aku melihatnya dia itu juga apa ya, genit-genit gimana gitu loh ya. Orangnya itu kayak suka kepastian dalam satu hubungan, relationship. Mungkin dia sebelum-sebelumnya juga pernah ada masalah dengan percintaan. Pasti masalahnya percintaan. Ya, karena ada Libra di sini. Kemudian orientasinya Libra itu pada keluarga, sama seperti Cancer gitu, pada satu hubungan. Kemudian dia itu selalu punya keyakinan yang tinggi. Misalnya kalau kamu merasa itu nggak mungkin kita bisa keluar negeri. Nggak mungkin, bisa, kenapa nggak? Kemudian dia itu orangnya tidak berpikiran sempit gitu loh. Kalau misalnya ada orang misalnya ngefitnah kamu atau gimana, dia itu punya pikiran sendiri tentang kamu. Dia punya namanya sense, atau dia punya feeling, dia punya hati kecil berkata, oh ini nggak mungkin begini gitu. Jadi dia masih kayak memberikan kamu kayak kesempatan, memberikan kamu seperti kepercayaan diri. Dia nggak membiarkan kamu down. Terus
dia itu apa ya, memberikan rasa, karena mungkin dia kelihatannya dewasa ya, dia itu selain dewasa, dia itu orangnya kayak agak sedikit misterius gitu loh. Kamu tuh kayak bertanya-tanya nih, apakah dia nanti ini punya cewek lain, apakah dia punya cowok lain gitu loh, karena daya pikatnya tuh terlalu merasuk gitu ya, daya pikat terlalu merasuk. Dia punya sisi suka belajar ya, suka sesuatu yang berbau progres, pekerjaannya everything all is good. Bisa jadi dia dalam satu suka mengelola keuangan orang lain ya, bisa dalam bagian keuangan. Kemudian dia itu banyak banyak stres, orangnya kayak banyak tekanannya itu bisa dari kerjaan tentunya. Dan kamu di sini harus tahu bagaimana caranya men-treat dia, karena dia akan men-treat kamu, dia akan romantis orangnya gitu. Ini adalah orang baru kalau aku lihat ya, orang baru atau orang yang sebetulnya kayaknya nggak mungkin deh sama yang ini gitu loh, tapi nggak tahu tiba-tiba dia. Ini untuk zodiak ini bisa kamu ambil sebagai zodiak jodoh kamu atau sebagai energi kalau misalnya emang nggak ada. Tapi di sini memang kencang sekali Sagittarius, Scorpio, Gemini, dan Libra. Ada energi bulan di sini, biasanya memang rata-rata energi misterius, dan kalau aku lihat orangnya memang ini cool ya, orangnya itu kalem, tapi kayak misalnya dia diem tapi mematikan gitu, diam-diam menghanyutkan, seperti itu kalau aku lihat. Orangnya itu mengalir seperti seperti orang yang aku lihat nggak terlalu pusing dengan omongan orang gitu loh. Pokoknya dia fokusnya sama progres, ambisi. Ini aku lihat nih kayak orang-orang ekonomi, orang-orang yang bekerja di bidang-bidang serius gitu ya. Mungkin bidang pemerintahan atau bidang-bidang yang membutuhkan power gitu. Pokoknya kerja di pemerintahan, dubes mungkin, kemudian bagian ekonomi yang berbau duit-duit gitu. Apalagi deh, pokoknya bidang-bidang yang kayak hukum, yang serius-serius gitu. Tapi dia punya relasi itu banyak banget. Tapi dia payah dalam masalah cinta sih, kayaknya gitu ya, karena masalah dia itu adalah bukan masalah dari rezeki, tapi dari masalah cinta. Dan disinilah dia bertemu dengan orang yang tepat, yaitu kamu. Kita akan buka awal perkenalan kalian di sini. Deg-degan juga sih, siapa tahu ini buat aku. Nggak deng, nggak, siapa tahu saatnya bisa buat aku juga. Oh, nikah lagi gitu ya Kak Mela. Ups. Oke, di sini kita lihat ada Ace of Cups, hawanya sih orang baru ini, King of Swords, kemudian The Hangman, The Justice, Eight of Wands, Three of Swords, dan ada Page of Pentacles. Terakhirnya kita punya bottom of deck, Queen of Pentacles. Kita lihat gimana ketemu kalian ya. Pertemuannya ini adalah perkenalan baru, jadi mungkin kalian itu
seperti orang yang sama-sama kayak punya masalah cinta, ya, punya masalah cinta sebelumnya. Kemudian mungkin untuk statusnya ada yang duda atau janda. Karena di sini dia itu pernah punya masalah dalam komitmen. Ada yang baru kayak breaking free itu baru. Kalau misalnya dari segi umur, kalau untuk yang laki-laki ini lebih, laki-laki atau perempuan dia lebih tua atau secara dewasa, umurnya tuh nggak jauh dari kamu. Bisa minimal sama atau lebih tua ya. Nggak mungkin lebih muda. Kemudian kalian itu sama-sama punya visi, misi. Kalau untuk ketemunya, kalau aku lihat dia kayak suka ngeliatin sosmed kamu dari sosmed atau temennya temen gitu, temennya temen atau temen saudara, atau kayak masih ada sangkutan sama temen lama gitu, tapi kamu nggak pernah kayak nyangka kamu bakal sama dia. Mungkin dia kenal kamu, mungkin kalian ada yang udah pernah tahu tapi nggak pernah intens ngobrol. Karena dia sama-sama kayak gimana ya, dia datang di saat kamu itu juga lagi belum lama merasakan namanya patah hati, belum lama merasakan namanya healing. Jadi kamu, entah dari dia atau kamu di sini, ada yang melepaskan dengan hubungan yang bersegi-segi gitu. Jadi ini penting nih buat kalian juga yang terlibat hubungan bersegi-segi ya. Jodoh itu akan datang kalau kamu udah lepas dari hubungan namanya karma relationship, namanya hubungan cinta segitiga dan lain-lain. Itu akan lepas. Kemudian kita lihat lagi. Ada Seven of Wands. Orangnya di sini itu memang ada sedikit gengsi, ada sedikit kayaknya sungkan mau ngomong sama kamu. Dia itu takut ditolak. The Magician, dia berusaha kayak pede gitu ya, tapi sebenarnya dia tuh kehilangan percaya diri. Dia pede bahwa dia tuh enggak, maksudnya bukan pede, dia itu seakan-akan pede menutupi kekurangannya depan kamu. Di sini ada High Priestess, dia orangnya tertutup, orangnya nggak yang banyak bicara. Fokus dia itu gini, kalau dia pilih antara kamu sama kesibukan atau kerja ya, dia milih kerja. Tapi dia perhatiin kamu, bukan berarti dia kerja mata elangnya tuh nggak lepas atau lepas gitu, enggak, dia mikirin kamu. Two of Pentacles, karena di sini kamu itu kayak dalam otak itu kayak jungkat-jungkit gitu loh, naik turun. Kalau dia low banget, dia tuh butuh kamu. Kalian berdua tuh kalau antara pekerjaan dengan hidupnya dia itu sama-sama penting. The Hierophant. Kalian ini sama-sama dewasa intinya ya. Kalian itu punya namanya hubungan spiritual. Dia juga mungkin orangnya rajin ibadah. Apapun agamanya dia rajin ibadah, dan dia itu ada rules kayak hidupnya itu lurus-lurus aja gitu loh. Dia menjaga pride itu. Ada Eight of Pentacles, dia adalah tipe-tipe orang yang
ketika dia ngejar kamu, dia tuh usaha sendiri pakai cara apapun, seakan-akan padahal lo bilang, alah gue mah biasa aja kali gitu loh, tapi buat dia lo tuh luar biasa. Jadinya dia tuh akan ngejar lo itu kayak orang yang bukan orang yang bukan biasa-biasa untuk dideketin gitu, karena dia melihat sisi misterius dari kamu. Dia sangat berpikir kalau misalnya dia berbuat nekat, kadang-kadang dia itu bersikap pura-pura bodoh di depan kamu. Dia bersikap pura-pura nggak tahu hanya untuk bisa komunikasi sama kamu. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Buat dia ada kepuasan tersendiri sih. Aku lihat orang ini mapan secara finansial, ya, sudah ada pandangan ke depan. Kemudian aku lihatnya dia nggak banyak pergerakan, low profile aja, tapi dia maju untuk kerjaan gitu, nggak banyak bicara. Orientasi dia memang ingin mendapatkan orang yang bisa bersama. Statusnya bisa duda atau janda ya. Tempat pertemuan, kita lihat tempat pertemuannya. King of Wands. Ini bisa dalam satu bisnis, pekerjaan, pokoknya gini, kerjasama, sesuatu yang kayak keluar gitu loh. Entah ketemunya dalam, kalau dibilang kayak luar kota dalam kota sih kayaknya nggak jauh dari kota kamu deh gitu loh, tapi mungkin dia tinggalnya kayak di luar kota, terus semacam kayak bisnis juga, atau ada rekanan bisnis, rekan kerja, atau pernah jadi rekan kerja, umurnya lebih tua. Ibarat kalau aku bilang orang baru, berarti ini orang kayaknya nggak kamu sangka-sangka gitu loh kalau dia ini orangnya, tapi aku nggak tahu apakah ini benar-benar new, karena aku lihat di sini juga orangnya gaul gitu loh. Mungkin kamu pernah tahu ya, namanya circle itu aja ya ketemu. Ada kartu Six of Swords, 6 pedang. Dia ini sudah pasti kayak penggagas atau orang yang biasanya itu banyak kasih masukan, jadi bisa untuk sharing diskusi. Kamu sebetulnya tidak merasa kayak ada ikatan sama dia sih, tapi dianya di sini yang aku lihat berupaya gitu loh membuat kamu impress. Yang pasti umurnya lebih tua, nggak mungkin lebih muda di sini. Orangnya ini juga kadang-kadang kalau bicara ya suka, mungkin karena dia banyak tekanan di kepala ya, karena dia memikirkan finansial itu lebih penting buat dia. Jadi kalau bicara kadang-kadang suka nyeplos gitu, kadang-kadang ngebuat kamu tuh kayak, ih kok gini banget sih.
Kita akan lihat apakah ketemu sendiri, dikenalin, atau sudah tahu lama. Ketemu sendiri, dikenalin, atau sudah tahu lama. Kayaknya ya teman-teman, ini kamu kayaknya ketemu sendiri atau dikenalin. Kalau misalnya udah tahu lama sih enggak sih. Kayaknya bukan orang lama. Gitu. Tapi kamu tahu orangnya ada. Bisa jadi dia ini superior, ya maksudnya dia punya jabatan lebih tinggi, entah apapun itu dia di atas kamu. Three of Wands itu kalian ketemu di saat kalian itu memang sedang sama-sama mencari gitu. Jadi ada dia mikirnya gini, ya udah nanti aku ketemu jodohku lah. Kayak orang yang udah pasrah karena dia sebelumnya mungkin pernah ada masalah pernikahan atau masalah misalnya tunangan tapi selesai gitu. Oke. Kita akan buka lagi dari kartu Oracle, The Emperor. Udah pasti orang lebih tua ya. Four of Winter, Five of Summer, Three of Spring, Five of Winter, The Dreamer, Two of Summer, dan Prince of Spring. Kartu Emperor di sini menunjukkan bahwa dia ini posisinya adalah dengan posisi jabatan lebih tinggi ya. Kemudian aku juga melihatnya dia itu orangnya seperti banyak dengan petuah. Jadi kamu bisa nanya sama dia ya. Dia akan memberikan jawaban yang memuaskan. Kemudian dia orangnya banyak berpikir sebelum membuat satu keputusan. Jadi orang ini benar-benar dewasa. Ada Five of Summer. Di sini aku melihatnya dia lebih seperti kayak orang yang gampang untuk recover dari satu masalah ya. Kemudian di sini ada Three of Spring. Dia sangat fokus sama pikiran di masa depan. Jadi dia orangnya itu punya jangka panjang dan perencanaan yang baik. Dia ke kamu ya adalah orang yang benar-benar setia karena dia memimpikan namanya satu hubungan yang tadinya sebelumnya itu sebagai pengganti orang yang dia cinta sih, sebenarnya seperti itu. Kemudian di sini ada Lovebird, ada Two of Summer. Aku melihatnya dia sangat falling in love sama kamu. Ini benar-benar dari energi Cancer, Scorpio, Pisces, energi untuk Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan yang terakhir di sini ada kesempatan. Dia ini orangnya gercep, orangnya gampang bergerak. Misal kamu butuh apa, dia akan ready sama kamu. Jadi orangnya ini benar-benar kayak orang yang antara kamu dikenalin dan seiring perjalanan kamu ketemu sendiri. Bisa dari sosial media atau dikenalin ya. Oh, ini hampir semua elemen ada.
gitu. Tapi yang lebih dominan adalah Sagittarius, Libra, Scorpio, Gemini. Dan juga ya Aries. Gitu. Jadi dia ini adalah orang yang apa ya? Yang suka namanya dibutuhin. Nah, dibutuhin di sini. Karena dia kan punya relasi. Nah, dia tuh punya relasi, dia itu bisa kayaknya mungkin oh ya dengan aku ini aku bisa bantuin kamu gitu loh. Terus aku lihat juga di sini ada Libra sama ada Aquarius. Ya, itulah kira-kira jodoh kalian, dan di sini aku akan ambil namanya. D E R P P C G B H N L U W, kemudian J dan F serta O. Kira-kira inilah inisialnya. Kemudian apa yang harus kita petik ketika kamu ingin mendapatkan jodoh, atau bagaimana kamu menuju jodoh ini supaya nggak terombang-ambing perasaan kamu? Di sini ada Two of Autumn. Kalau kamu misalnya dalam satu stres ya, dalam hubungan banyak tekanan saat ini, kamu harus bisa memanage itu. Penting buat kamu untuk membedakan mana pekerjaan dan juga mana personal life. Jadi kamu harus ada space atau ada sesuatu yang aku bilang lebih seperti apa ya? Lebih seperti bisa punya time management yang bagus, supaya kamu tuh bisa gini loh. Kalau kamu bekerja dalam tekanan masalah cinta, ya, kamu akan malas untuk cari cinta lagi. Gitu. Jadinya lebih kasih spirit positif ke diri kamu. Oh, kira-kira aku seperti ini, aku seperti itu, aku harus begini. Mulai sekarang buat catatan atau punya jurnal gitu. Supaya kamu di sini bisa namanya mulai berubah, mulai bersikap gitu ya. So, inilah teman-temanku, super loveku, cintaku, untuk tayangan malam ini. Semoga kalian suka. Kalau misalnya memang ada yang gimana, aku mohon maaf, karena nggak semuanya bisa sejajar atau sesuai dengan yang kamu mau gitu. Banyak gitu-gitu aku ngomong ya. Udah ngantuk kayaknya. See you. Bye-bye.